Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Fadila. Saya dari kelas PAI 3F. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau pengajaran tentang psikologi agama, yang mana tentang psikologi agama ini saya mengambil sebuah tema atau judul yang yaitu pertumbuhan dan perkembangan agama pada masa anak-anak. Tentang tema yang saya bawakan ini, saya ada sedikit pertanyaan, atau sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ada pertanyaan untuk pengantar daripada apa yang nanti saya ajarkan. Jadi ketika kita mendengar suatu namanya perkembangan atau pertumbuhan pada anak, itu timbul banyak sekali pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang paling umum itu bagaimana anak-anak memahami dan merasakan dan menanamkan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka. Dalam kata arti muncul pertanyaan bagi kita bahwasanya bagaimana sih seorang anak itu merasakan terus menanamkan nilai-nilai agama pada masa kanak-kanak mereka. Maka daripada itu di sini saya akan menjelaskan secara sederhana dan ringkas bagaimana seorang anak itu dalam menerapkan psikologi agama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terkait pada ini kita lanjut untuk mempermudah kita pembahasan. Ini ada namanya tahap-tahap perkembangan pada masa anak-anak. Jadi saya sudah membagi beberapa macam tahapan. Yang pertama itu ada tahapan pada awal umur, itu umur anak antara 0 baru lahir sampai umur 2 tahun. Terus ada yang ketiga juga tahap yang kedua ini dari umur 3 sampai 6 tahun. Maka daripada itu ada juga umur dari 7 sampai 12 tahun. Ketika pada umur yang saya sebutkan tadi, ini adalah tahap-tahapan bagi anak dalam memahami perkembangan agama atau psikologi agama bagi mereka. Ini ada tahap-tahapannya tergantung umur. Karena mengapa dengan umur tersebut? Karena anak-anak itu terkait tentang umurnya ini akan seiring berjalannya waktu mereka memahami konteksnya. Dengan umur mereka nanti psikologi agama akan berkembang sesuai dengan umur tersebut. Oke, baik, kita masuk yang pertama itu pada umur 0 sampai 2 tahun. Ini pada tahap ini anak-anak itu belum memahami konsep agama secara kognitif atau secara sempurna ya. Tetapi mereka itu mulai mengembangkan rasa percaya mereka melalui hubungan emosional terhadap orang tua atau pengasuh dia. Jadi pada anak umur 0 sampai 2 tahun ini masih, dalam kata-kata kita ini masih balita ya, anak di bawah umur 2 tahun. Ini mereka proses penerapan psikologi agamanya ini mereka melalui hubungan emosional dari orang tua atau pengasuh terhadap diri mereka. Selanjutnya ada umur itu di antara 3 sampai 6 tahun. Ini umur yang relevan bagi anak-anak itu untuk berkembang dalam menjelaskan, dalam memahami psikologi agama itu sendiri. Karena pada umur ini anak mulai mengenal konsep dasar agama melalui cerita, simbol, ritual, atau itu ritual ini maksudnya seperti doa. Mereka sedang melihat orang beribadah atau berdoa. Pemahaman mereka itu bersifat konkret atau nyata dengan imajinatif. Tapi di sini yang ini ya, imajinatif artinya mereka berimajinasi gitu ya. Karena umur anak yang antara 3 sampai 6 tahun ini merupakan masa-masa mereka itu berimajinasi menjadi apa dan apa, karena itulah pada konsep umur ini ya. Tapi seringkali ya pada umur ini itu mereka itu sering dipengaruhi oleh tokoh-tokoh agama dan mereka lebih suka dengan cerita-cerita yang menarik. Makanya pada umur ini seorang anak kalau bisa itu mereka harus sering kita kenalkan kepada tokoh-tokoh yang membuat mereka lebih percaya diri, terus membuat mereka lebih kayak merasa diri mereka itu dihargai. Pada umur inilah anak-anak akan merasakan mereka itu karena mereka sudah mengenal konsep agama pada saat umur ini. Selanjutnya pada usia 7 sampai 12 tahun. Ini tahap yang ketiga. Pada masa anak-anak ini, umur ini adalah masa-masa remaja bagi anak untuk memahami lebih lanjut lagi. Karena pada masa umur ini, anak-anak akan mengalami perkembangan pemahaman agama yang lebih rasional dan sistematis ya pada umur segini ya. Mereka itu mulai memahami nilai-nilai keagamaan berdasarkan logika mereka. Meskipun belum mampu berpikir secara abstrak dan fisiologis ya. Artinya nalar mereka belum bermain. Tapi di umur ini, anak-anak itu udah memahami sesuatu prinsip agama
agama yang lebih rasional dan sistematis. Artinya mereka lebih melihat kenyataan dan mereka akan mempraktekkannya dengan apa yang telah mereka lihat di lingkungan dia. Seperti itu. Nah, pada tahap-tahap tadi dari 0 sampai 2, 3 sampai 6, 7 sampai 12, ini adalah masa-masa umur anak-anak. Jadi ini belum dikatakan umur mereka itu dewasa. Jadi ketika orang pada masa anak-anak, ini adalah masa-masa mereka belajar, mereka mengenali siapa diri mereka, kepada siapa mereka hidup, tujuan hidupnya apa. Makanya pada umur ini prinsipnya nanti orang tua maupun orang dewasa seharusnya pada anak-anak yang masih kecil mereka harus memberikan contoh tauladan bagi anak-anak. Kenapa? Karena pada masa anak-anak itu lebih cepat merekam apa yang mereka lihat. Ketika mereka melihat itu yang mereka pelajari, seperti itu ya. Tapi terkait tentang tadi tahap-tahap anak-anak, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi apa? Perkembangan dan pertumbuhan agama pada usia anak-anak. Usia anaknya berapa? Jadi dijelasin dari 0 sampai 12 tahun ya. Ini adalah masa anak-anak yang mereka itu sedang adanya perkembangan dan pertumbuhan agama pada usia mereka. Tapi di balik faktor-faktor itu, di balik perkembangan itu ada faktor-faktor yang bisa dikatakan menghambat, mengembang banyak sekali ya. Ada sini ada berapa faktor? Ada 7 faktor saya jelaskan. Yang pertama ada faktor internal, ada faktor keluarga, lingkungan, media dan teknologi, kebudayaan, psikologis dan ekonomi. Selanjutnya dengan faktor internal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri anak itu sendiri ya. Apa maksudnya? Jadi anak itu sendiri dia hidup artinya dia hidup secara normal manusia atau dia memiliki penyakit dalam ya. Ini tidak bisa kita pungkiri karena masalah penyakit internal itu kembali lagi ke Maha Kuasa ya. Selanjutnya ada faktor lagi yang lebih penting, ini adalah faktor keluarga. Jadi keluarga adalah penentu apa? Mereka akan menjadikan contoh, mereka akan jadi sekolah bagi anak mereka yang pertama. Karena anak-anak pada masanya mereka akan mempelajari lingkungan yang ada di lingkungan keluarganya dulu, seperti dari ayahnya, dari bapaknya, kakaknya dan tetangga-tetangganya ya. Ini faktor yang benar-benar mempengaruhi banget perkembangan dan pertumbuhan anak ya, apalagi masalah agama. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sosial ini adalah faktor yang mana ini lingkungan tempat tinggal anak. Artinya anak itu tinggal di masyarakatnya seperti apa, apakah masyarakat yang identik dengan tolong-menolong atau segala macamnya. Ini akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan psikologi agama anak itu sendiri. Jadinya terhadap ketika anak itu berada di suatu lingkungan yang kasar, maka dia nanti juga akan jadi kasar mau tidak mau, karena lingkungan mengharuskan dia untuk menjadi kasar seperti itu. Jadi maka harus jauhkan anak-anak dari lingkungan yang tidak baik ya. Selanjutnya ada faktor media dan teknologi. Ini juga faktor yang mempengaruhi dan perkembangan psikologi agama ya, karena kita tidak bisa menghindar dalam perkembangan teknologi ya. Teknologi ataupun media yang digunakan sekarang seperti Android segala macam ya, yang mempermudah, tapi di sisi lain ada juga memperburuk. Jadi di sini ketika ada penggunaan teknologi oleh anak-anak, maka harus diawasi dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa seperti itu. Terus adanya faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini adalah faktor yang mana anak itu akan merasa diri mereka itu memiliki budaya dalam hati atau adat istiadat tempat mengharuskan dia harus ini dan itu, dan tidak boleh melanggar pantangan segala macam yang ada di lingkungan budaya ya. Selanjutnya ada faktor psikologis. Psikologis artinya faktor yang mempengaruhi pikiran anak-anak. Faktor psikologis banyak banget, ada faktor dari luar, ada dalam. Kalau dari dalam sendiri mereka tuh merasa nggak percaya diri atau mereka tuh merasa lebih sombong ya, ada anak-anak seperti itu. Maka daripada itu faktor yang psikologis ini harus dibantu oleh faktor dari luar, yaitu memberi support kepada si anak, memberi kabar gembira kepada anak, jangan memarahi dan segala macamnya seperti itu ya. Untuk psikologis itu ada lagi faktor yang nggak kalah penting, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga mempengaruhi perkembangan psikologis agama anak, karena faktor ekonomi ini bisa menjadi seorang anak itu menjadi lebih rajin, menjadi lebih semangat dan sebagainya. Karena dengan terbantunya ekonomi, anak tidak akan memikirkan lebih jauh lagi permasalahan dunia seperti itu. Jadi dalam dunia anak itu mereka tidak mengenal yang namanya bekerja keras dulu, tapi dunia anak-anak mereka bermain seperti itu. Bukan berarti kita mengajarkan mereka manja, tapi masanya anak-anak itu adalah masa yang digunakan untuk bermain sambil belajar seperti itu. Itu untuk masa kanak-kanak ya. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya terkait tentang
perkembangan dan pertumbuhan agama pada anak. Maka bisa saya simpulkan bahwasanya dari pertumbuhan dan perkembangan anak itu ada faktor-faktor yang saling berkaitan, memberikan kontribusi yang unik terhadap dan bagaimana anak-anak memahami dan menghayati dan mengajarkan ajaran-ajaran agama. Bisa dikatakan bahwasanya perkembangan dan pertumbuhan anak itu tergantung kepada dirinya sendiri dan faktor-faktor dari luar. Yang ini sangat erat kaitannya, bahwasanya yang paling penting adalah keluarga dan lingkungan anak itu sendiri. Baik, mungkin cukup situ presentasi dari saya terkait tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan si anak dalam psikologi agama seperti itu. Baik, untuk dilanjutnya kita nanti akan melanjut di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.